ada atau tidak ada, diterima atau tidak diterima, kalau kita melaksanakan syariah ini, itu adalah satu bentuk ibadah kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ajo Sutarjo, channel wisata dan dakwah. Teman-teman sekalian yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kenikmatan hidup setelah mati kita tadi malam. Dan ini merupakan karunia Allah. Maka sepatutnya lah kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Kita sudah dikembalikan oleh Allah hidup di dunia ini karena banyak saudara-saudara kita yang tadi malam tidur, mungkin ada yang tidak bangun lagi. Subhanallah. Itu semua karena kehendak Allah. Dalam kesempatan kali ini, mari kita sama-sama mendoakan barangkali di antara saudara kita, teman-teman kita semua di mana saja berada, mungkin sedang kondisi sakit, ada yang di rumah, ada yang mungkin berbaring di rumah sakit. Kita doakan semoga Allah mengangkat penyakitnya, diberikan kesehatan, diberikan kesabaran. Maka dengan kesehatan dan penyembuhannya dari Allah, insya Allah bisa beraktivitas kembali bersama-sama dengan kita. Fa'idha maritu fahuwa yasfin. Dan apabila Allah memberikan penyakit, maka dia pula lah yang akan menyembuhkannya. Seperti itu teman-teman. Buat teman-teman yang sekarang sedang kurang sehat, sabar, dan kita berdoa semoga Allah memberikan kesembuhan buat teman-teman semua yang sedang sakit atau yang kurang enak badan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kita kemarin sudah bicara beberapa hal tentang adab seorang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka untuk menuju takwa, dasarnya adalah harus beriman pada Allah dan Rasul-Nya terlebih dahulu. Dengan segala hidup dan kehidupan yang kita lalui, nah disitulah proses takwa akan berjalan. Sejauh dan sepanjang apa takwa kita adalah tergantung pada setiap diri manusia. Setiap manusia punya tingkatan dan derajat takwa yang berbeda-beda. Karena ilmunya berbeda, semangatnya berbeda, motivasinya berbeda. Nah itulah kira-kira yang membedakan derajat dan level takwa setiap orang itu akan berbeda. Tapi bagaimanapun kita sebagai manusia yang menginginkan ya, berharap ya, menuju takwa, maka kita terus harus berjihad, berjuang untuk selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang maslahat. Amal soleh, kebajikan, semampu dan sebisa kita lakukan. Itu saja rumusnya. Teman-teman, kemarin kita mencoba untuk membahas tentang adab kita apabila ingin masuk ke dalam rumah orang. Bertamulah, katakan seperti itu. Sepanjang kita melakukan salam, mengucapkan salam dan diizinkan, maka masuklah. Itu kata Allah, itu lebih baik. Kemudian kemungkinan tidak diizinkan kan bisa. Namanya manusia, mungkin sedang ada keperluan, mungkin ada sesuatu yang memang tidak bisa diganggu, ya, seperti itu. Itu memang sah-sah saja. Nah, bagaimana adab kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah apabila kita mendapati hal seperti ini? Nah, dalam surat An-Nur tadi, ya, ini di ayat 28, itu Allah memberikan informasi kepada kita.
Dan jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya. Ya. Kita sudah bersalam dengan kalimat yang cukup jelas, tapi tidak ada jawaban, tidak menemui orang yang di rumah itu, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Maka izin itu penting. Izin itu penting. Dan jika dikatakan kepadamu kembalilah, atau jangan sekarang dengan bahasa lain, saya masih repot, atau lain waktu, apa sajalah bahasanya, yang jelas tidak mendapat izin dengan kalimat yang kata Allah itu kembalilah, maka hendaklah kamu kembali. Maka kita kembali. Jangan kecewa, jangan menyesal, jangan juga dendam, nggak boleh. Itu memang syariat Allah seperti itu. Jadi nggak boleh kita terus menyalah-nyalahkan orang, nggak boleh. Itulah orang beriman. Karena adabnya adalah harus minta izin dengan berkata salam. Diizinkan kita masuk, tidak diizinkan kita harus kembali. Dan nggak boleh marah, jangan kecewa. Maka kalau kita kembali mengikuti perintah Allah, karena kita belum mendapat kesempatan, kata Allah, itu lebih baik, itu lebih suci bagimu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi Allah Maha mengetahui niat kita, apa yang kita kerjakan, Allah mengetahui. Jadi kalau dikatakan si pemilik rumah karena tidak ada penghuninya, atau ada tapi tidak berkesempatan, kembalilah, maka kita harus kembali, tidak memaksakan diri untuk masuk. Itu dilarang. Maka kata Allah, apabila kita kembali, itu lebih suci bagimu. Nah, kita mau suci kan? Karena mungkin tidak bisa diganggu, dia yang lebih tahu, maka itu kata Allah, itu lebih suci bagi kita apabila kita kembali. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Maka ada atau tidak ada, diterima atau tidak diterima, kalau kita melaksanakan syariah ini, itu adalah satu bentuk ibadah kepada Allah. Itulah ciri orang yang bertakwa. Jadi orang bertakwa itu tidak memaksakan kehendak. Pada hal-hal tertentu kita harus memang mengikuti apa ajaran Allah. Subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Begitulah Islam dalam bertamu diajarkan. Tidak semuanya bertamu dengan niat baik diterima, karena kita tidak tahu keperluan orang seperti apa. Bisa saja kita bertamu, ternyata dia memang ada keperluan lain dan harus pergi. Kembalilah, lain waktu kita akan ketemu kembali. Bisa saja seperti itu. Dan kita harus tetap lapang dada. Maka kalau kita ingin menjadi orang yang selalu menjaga kesucian, menjaga keimanan, menjaga ketakwaan, maka kita harus kembali pulang dengan hati yang tetap lapang, tetap ikhlas. Ya. Karena itu ibadah. Masuk diizinkan itu ibadah, pulang kembali karena tidak mendapat izin itu juga ibadah. Jadi apapun yang kita lakukan sepanjang itu memang syariat Allah, perintah dan larangan Allah kita laksanakan. Yang diperintah kita coba lakukan dengan sekuat tenaga, yang dilarang kita coba juga untuk meninggalkannya dengan sekuat tenaga, maka kita akan terjaga kesucian diri kita. Dan Allah Maha tahu dengan segala apa yang kita kerjakan. Subhanallah teman-teman. Inilah salah satu di antara yang banyak nanti. Ini hanya baru beberapa. Kita akan berjalan terus menelusuri ini. Mudah-mudahan kita semua, saya, teman-teman di mana saja berada, bisa mendapatkan hikmahnya, manfaatnya daripada sharing ini. Dan kita mengharap ridho Allah sama-sama. Kita ngaji bareng di sini dengan ngaji yang ya sederhana lah. Ini pengajian sederhana, tapi insya Allah membawa manfaat. Demikian barangkali episode kali ini. Bagi teman-teman yang baru saja bergabung, kiranya bisa menyaksikan video ini dari awal sampai
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.